Nah, selain kalor itu digunakan untuk menaikkan suhu benda, kalor itu juga bisa digunakan untuk mengubah wujud. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud itu disebut dengan kalor laten. Nah, besarnya seberapa? Kalau tadi besarnya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu itu sebanding dengan massa, perubahan suhu, dan kalor jenisnya. Sedangkan kalor yang digunakan untuk mengubah wujud sebanding dengan massa dan kalor latennya. Atau dirumuskan seperti ini, Q sama dengan M kali L. L-nya bisa saja berarti perubahan wujud dari padat ke cair, cair ke padat, atau perubahan wujud dari cair ke gas, uap, atau uap ke cair. Kalor latennya itu, atau yang biasa disebut kalor lebur atau kalor uap. Rumusannya ini. Kapan kita menggunakan ini toh Bu? Kita bisa gunakan untuk berbagai variasi percampuran suhu benda. Sebentar. Coba perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama itu di sini ada beberapa benda, 2 buah benda yang masing-masing punya perbedaan wujud. Yang benda A itu air, masanya 50 gram. Ini tidak saya beri satuan. Suhunya misalnya 10 derajat Celcius dicampur dengan benda B yang masanya sama tapi suhunya lebih tinggi. Maka yang akan melepaskan kalor itu adalah benda B, sehingga asas Planck yang bekerja di sini adalah sama, kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Yang melepaskan siapa? B, berarti ini masanya si B, kalor jenisnya kalor jenis air karena wujudnya air, delta T, perubahan suhunya. Yang menerima benda A, massa A, kalor jenis air, kali delta T. Kemudian delta T-nya gimana? Yang B itu kan suhunya pasti akan turun karena dia melepaskan kalor. Sehingga delta T-nya adalah 100 dikurangi suhu akhirnya nanti. Itu adalah penurunan suhu pada benda B. Dan pada benda A itu akan naik suhunya. Sehingga suhu akhirnya akan lebih tinggi dari 10 derajat. Maka delta T-nya adalah suhu akhir dikurangi 10. Oke ya, sampai di sini paham? Kemudian contoh kedua, itu ada es suhunya 0 dan air suhunya 100. Es yang suhunya 0 itu dia tepat akan melebur. Sehingga asas Planck yang bekerja adalah sama. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Yang melepas siapa? Air, tentu saja, karena suhunya yang tinggi. Maka kalor yang dilepas air itu sama dengan massa air dikalikan kalor jenis air kalikan perubahan suhu. Perubahan suhunya berarti 100 dikurangi T akhir. Sedangkan yang menerima kalor es yang suhunya 0. Suhunya 0 tadi dia akan berubah wujud. Berarti kalor yang diterima oleh es itu akan digunakan untuk merubah wujud dulu. Maka rumusnya adalah massa es kalikan kalor lebur es ditambah setelah melebur dia baru akan naik suhunya kalau kalornya cukup. Maka ditambah massa es yang sudah jadi air, asumsinya sama dengan massa es awal. Dikalikan C-nya kalor jenis air, karena dia sudah merubah wujudnya dulu jadi jadi air. Dikalikan delta T. Delta T-nya suhunya dari mana? Dari 0.
Jadi ada air yang suhunya 0, ada es yang suhunya 0. Kalau es suhunya 0, maka dia akan berubah wujud dulu jadi air, baru naik suhunya kalau mendapatkan tambahan kalor lagi. Sampai berapa? Sampai T. Berarti yang delta T ini sama dengan T min 0. Oke ya. Silakan sambil dicoret-coret lagi. Kemudian untuk kasus berikutnya, es suhunya min 5. Tadi disampaikan bahwa es itu melebur pada suhu 0 derajat. Sehingga asas Black yang bekerja sama, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Kalor yang dilepas miliknya si air. Massa air kali kalor jenis air kali delta T. Sama. Yang menerima es, suhunya minus, berarti dia harus sampai 0 dulu untuk bisa melebur. Untuk sampai 0, berarti min 5 sampai 0 akan mengalami kenaikan suhu. Maka, kalor yang diterima oleh es pada awal itu akan digunakan untuk menaikkan suhu dulu. Menaikkan suhu sampai 0. Maka ini massa es kali kalor jenis es, kan wujudnya masih es, kali delta T. Delta T-nya sama dengan suhu akhirnya nanti pasti akan 0. Berarti 0 dikurangi min 5. Delta T-nya 5. Ditambah setelah suhunya 0, maka dia akan melebur. Massa es sama kali kalor lebur. Setelah melebur jadi air, baru naik suhunya. Massa es kali kalor jenisnya air, kali delta T. Sama seperti yang atas ini ya. Jadi, prinsipnya bahwa kalor itu bisa digunakan untuk menaikkan suhu atau mengubah wujud. Kalau menaikkan suhu, maka rumusnya adalah MC kali delta T. MC kali delta T tergantung pada wujudnya. Wujudnya apa? Air, ya C-nya air. Kalau es, ya C-nya CS. Begitu mungkin yang dapat saya sampaikan, silakan dipelajari lagi. Kalau ada yang didiskusikan, silakan berdiskusi. Kemudian cari contoh-contohnya tentang aplikasi asas Black. Dan terapkan prinsip ini, kalor dilepas sama dengan kalor diterima. Rumusan yang bawah ini tergantung pada keadaannya ya, tidak mesti seperti ini. Tapi yang utama adalah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Kalau kalornya untuk menaikkan suhu, MC delta T. Kalau kalornya digunakan untuk merubah wujud, M kali L. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.